Kulo nu darane ngene bolak-balik. Ya perkara ini kalau nak diundang pejabat itu angel teko. Meskipun ya kadang teko. Kadang wiling-wilingan piye pejabat ya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya rada angel. Piye kulo wis kadung ra bangga. Biasa kenal pangeran berbagai kenal pejabat kan koyo mudun pangkat. Aneh wae cara kulo. Kulo sering kadang sing ngundang kan wong provokasi. Gus ini acarin nanti yang menteri datang gini-gini, ada gini-gini. Cangkemmu biasa kenal pangeran perang nomor aneh-aneh. Maklar kok pintu neraka karuan. Kita ini sudah sibuk, sudah masyhur. Tapi ya kowe kudu kadang-kadang teko. Piye-piye pejabat ya umat Kanjeng. Tapi kowe aja sering teko. Piye-piye rawan masalah. Kita ini manusia punya tomak, punya rencana macam-macam. Nah, para kan pejabat jangan-jangan yang kuatnya tomak kita. Kalau yang kuat kamu islahu dzatil baini, memaslahatkan bangsa Indonesia, ada apa dekat pejabat? Kalau gue yakin bahwa Anda adalah penyelesai problem, tapi kalau Anda menjadi bagian dari apa? Problem. Gue yang mikir, yang ngajak sih, ya Allah tunjukkan wajah kami. Ini wajah problem apa penyelesai? Enggak, gambarin buto. Waduh naik. Wong ora awake, wong ora ora napa. Awak. Mergo kadang masalah itu sebaiknya dibiarkan karena nanti ada masalah baru. Kadang sebaiknya masalah sing wis dadi sunnatullah itu dibiarkan. Kadang ada masalah napa? Ada masalah napa? Lane tradisi ulama itu anut dawe Nabi satakunu fitan. Al-masyi fiha khairun minal qaim wal qaim fiha khairun nasai. Jadi nanti itu di zaman akhir akan banyak fitnah. Orang yang posisinya duduk lebih baik ketimbang yang berdiri. Yang berdiri tidak bergegas ikut terlibat, lebih baik yang bergegas ikut apa? Terlibat. Itu ruwet. Kalau kan bolak-balik matur. Nahi mungkar ila yaumil qiyamah itu wajib. Kalau balik balik. Nahi mungkar ila yaumil qiyamah itu wajib ila yaumil. Tapi mulai dulu ulama itu ada pikiran. Jadi ulama itu hujjatullah fi ardi. Ya mau misalnya Ruhin dua anak puber nang perapatan. Kita tuh orang lagi Ruhin dia anak puber nang perapatan. Bareng ono kiai liwat disuwit-suwiti, lewakan. Oke, kita butuh nahi mungkar ngandani cah itu. Tapi masalah kita tahu cah nom perapatan nak dikandani itu malah terus jotosi kiai. Atau malah ada kemungkinan mateni kiai. Dari dosa mukmin suwit-suwiti gara-gara dikandani malah kepingine nabur. Berarti kita ini menjadikan dia maksiatnya lebih tinggi. Lalu ketika Imam Nawawi tentang beberapa kitab, nahi mungkar itu wajib selagi tidak berpotensi melahirkan maksiat yang lebih besar. Wes bayangno kowe dadi wong tuane. Tak contohno Rugen bukan karena Rugen dia anak maksiat boten. Kowe bayangno dadi wong tuwa, aja bayangno awakmu dhewe. Kita punya anak nakal ngenyek kiai. Cara aku jek seneng. Piye-piye mau terima ngenyek. Terus gue darani anakmu kudu ditegur kiaiku, kiaimu kandhani pun mbah kula pasrahno jenengan anak kula nakal sampean taboki ra apa-apa. Bareng kiyaine over nahi mungkar malah dipateni. Dari dosa mau ngenyek, gara-gara nahi mungkarnya enggak tepat. Dosane. Kayak apa tersiksa Anda sebagai orang tua dari anak yang dosane mau ngenyek kiai, sekarang dosane mateni. Paham kalau maksudnya? Ini contoh, kalau seperti itu, kalau potensi seperti itu sebaiknya saya rasa mau kandani. Karena potensinya kalau dikandani dia akan melakukan maksiat. Paham gitu? Terus itu pentingnya ngaji be ulama. Kita akan yakin nahi mungkar itu wajib. Ila yaumil qiyamah. Cuma kita itu diberi Tuhan. Kadang nahi mungkar itu melahirkan maksiat sing akbar atau sing asyad. Ada kabeh ulama di tradisi. Misalnya orang tanggane rondo dangdutan, mau tanggane rondo maksiat, rata-rata ngandani ini mubang-mubang. Ibu esek dikandani, wong sekelilingnya sing soleh dikandani. Kau ngerti, nak cah iku dikandani, songko dosa misalnya mau dangdutan, saya itu dosa mencemooh kiai. Kadang ingin melakukan maksiat sing afhash, sing lebih bu. Tentu ini tidak asumsi ya, kita butuh sekian perangkat untuk memastikan kalau itu terjadi asyad. Tapi kan kudu tetap yakin nak nahi mungkar wajib. Tapi kan kudu diberi Tuhan. Paham sih kalau maksudnya? Ini mulai bisa ulama cara pandang. Kecuali akan terjadi maksiat sing asyad.
Nah, sabda misalnya tadi ngenyek kiai dengan membunuh kiai, asad mana? Asad geremengi kiai, misoi kiai, asad mana? Asad misoi. Ya kita kan iso ngukur. Bayangkan kalau Anda bapaknya anak ibu. Kowe dhe anak biasa gremeng mbek kiai, mungkin Anda kan enggak tersiksa nek nabu kiai. Kan lebih nopo? Tersiksa. Karena ini lebih asal. Kula matur ngeten iki barokah kula sering sinau ahwali abina sinten nabi sinten Ibrahim. Mulane tak celuk bapak-bapak terus. Nabi Ibrahim di Mi'raj Allah ning alam malakut. Iki ngono tenan. Awas nek salah paham. Bareng di Mi'raj teng alam malakut sing disebut Allah wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas. Bareng di era malakut dijak laku-laku mbek pangeran, pancen beliau Khalilur Rahman. Ibrahim iku sapa? Iku tiang-tiang sing maksiat. Mereka ada yang berzina, ada yang maling, ada yang koruptor macam-macam. Cara kowe piye iki? Nggih pateni mawon. Ya kulu narizqak wa ya'sunak. Mereka makan rezeki engkau tapi maksiati jenengan. Jadi Allah ya sak pateni dipateni. Terus ada orang maksiat lagi dengan bentuk yang lain. Cara kamu gimana Ibrahim? Pateni mawon. Mangan rezekine jenengan, manggen bumine jenengan, durakani jenengan. Dituruti Bapak. Dan pangeran gak mikir, pokoknya dituruti. Suatu saat Allah ngutus Nabi Ibrahim itu, anam sembelih. Nabi Ismail. Takok mbek pangeran. Ya Rabbi hadza samratu fuadi, ini dua hati kula jenengan kan nyembelih. Cara kasarane sembrono jenengan iki dua hati kula sikan apa? Nyembelih. Terus sampai pangeran pelehim pas neng alam malakut. Iku yo kawulaku sing gawe aku enak wae kongkon mateni. Pas kowe ngongkon aku ora mikir, ngongkon kowe be mikir. Nangis Nabi Ibrahim. Itu cerita yang ada di kitab Hikam, di Sarah Hikam. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata